Selamat malam yang terhormat Bapak narasumber, Guru Penggerak Bapak Koko Sumadi, dan yang kami hormati ada teman-teman kelompok 5, ada saya Sendiana Twinta Putra, ada Uliyah Sumanjaya, ada Giana Iva Yunikasari, ada Anik Permatasari, dan ada Anis Syafitri. Untuk webcam kali ini, untuk Google Meet kali ini kita akan bersama-sama membahas dengan narasumber, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi untuk pemenuhan tugas mata kuliah diferensiasi. Selamat malam Bapak Koko Sumadi. Selamat malam, Mas Sandy ini. Mungkin bisa minta untuk perkenalan terlebih dahulu Bapak narasumber. Mungkin dari SD mana, nama siapa? Kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Sandy. Saya panggil Mas gitu nggih, biar Ya, kelihatan lebih dekat dan akrab. Ya, selamat malam Mas Sandy dan teman-teman semuanya. selamat malam Bapak. Ini Yeah. saya memperkenalkan diri, nama saya Koko Sumadi. Unit kerja saya di SD Negeri 2 Canan, Kecamatan Wedi, dan saya guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Klaten. Saya sudah lulus. Ini nanti ya saya berbagi praktek baik, dan mungkin teman-teman di sini semuanya mungkin jauh lebih baik prakteknya itu ya, jauh lebih baik. Ya, ini nanti kita saling berbagi saja sehingga apa yang menjadi tujuan malam hari ini dapat tercapai semuanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk perkenalan. Untuk rumah, oh ya, rumah saya tetangga desa dengan Mas Sandy ini. Mas Sandy di Pasung, saya di Jedak, ini tetangga. Ini kelurahan saya Tanjungan, Pasung hanya bersebelahan ya Mas dengan Ya, Tanjungan itu. ya benar Bapak. Ya, Ya. Terus kami. keseharian saya untuk di sekolahan, saya mengajar di kelas 5. Kebetulan kemarin tanggal 1-2 November kemarin di SD kami melaksanakan kegiatan ANBK itu di kelas 5. Mohon maaf ini, terus kemarin saya ditanya Mas Sandy itu minggu ini ya Mas, ya ini tanggal 1-2 saya ada ANBK ya, terus saya mencoba, dan kemarin juga tadi ada rapat juga, rapat terus sore atau malam gitu. Akhirnya malam hari ini kita bisa bersama di Temu Maya ini ya. Semoga semuanya yang hadir di Maya ini merasa bahagia semuanya. Ya, gitu Mas Sandy. Terima kasih atas perkenalannya Mas Koko Sumadi atau Pak Koko. Eh, jadi nanti untuk webcam kali ini kami meminta komentar dari selaku narasumber dan guru penggerak tentang presentasi kami. Mungkin ada kekurangan, mungkin ada yang bisa ditambahkan, atau mungkin kami bisa diberi pengalaman dari pengalaman Bapak Koko Sumadi tentang pembelajaran berdiferensiasi di lapangan atau di kelas atau di sekolahan. Bisa kita mulai untuk presentasinya. Saya akan memunculkan atau share screen tentang yang akan dipresentasikan kali ini. Apakah semua bisa melihat?
Apakah sudah muncul? Halo? Baru proses ini Oh, baru sepertinya Mas proses Hendy. ya. Sinyal. Sudah teman-teman? Belum, Mas. Oh, belum? Baru loading. Duh, sinyalnya. Iya. Sebentar. Apakah sudah bisa muncul? Belum. Oh, belum bisa. Baru loading, Je. Ya. Coba saya ulangi lagi. Coba saya ulangi lagi ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah bisa. Kami persilahkan untuk rekan kelompok 5 untuk bisa membacakan atau mempresentasikan sesuai tupoksi yang sudah ada. Silahkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik Mas Hendy atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Bisa minta tolong Mas Hendy itu di slideshow PPT-nya, biar tulisannya agak besar, Mas. Oke. Sudah bisa? Belum. Oh, belum bisa. Sudah saya slideshow itu. Sebentar. Sudah, Mbak? Di tempat saya belum, Mas. Oh. Coba sekalian saya baca aja ya. Oh iya, mungkin atau saya ulangi lagi ya untuk share screen-nya ya. Oke, monggo. Sudah bisa, Mbak? Di tempat saya belum sih, Mas. Atau mungkin bisa langsung dibacakan saja karena kan untuk bahan-bahannya sudah kami share untuk mempersingkat waktu bisa langsung dibacakan saja. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Koko selaku narasumber kami di malam hari ini. Di sini saya anggota dari kelompok 4 akan menyampaikan sedikit presentasi hasil diskusi dari kelompok kami terkait dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang kelompok kami pilih itu adalah STAD, yaitu Student Achievement Division. Lanjut Mas Hendy, slide Oke. selanjutnya. Sudah bisa, Mbak? Belum. Sudah bisa muncul? Ya, lanjut saja. J. Belum bisa. Sana belum bisa muncul. Langsung ke slide 3 saja, Mas. Oh, nggih. Karena anggotanya tadi sudah jenengan perkenalkan. Oke. Monggo. Nah, di sini untuk yang pertama, kami memaparkan tentang definisi dari STAD sendiri, di mana STAD ini merupakan model pembelajaran tipe kooperatif, di mana guru itu membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang terdiri bisa dari 4 sampai 5 orang secara heterogen, bisa laki-laki dan perempuan, dan masing-masing juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda.
Kemudian model pembelajaran dari STAD itu sendiri merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif. Bentuknya itu kelompok kecil dengan jumlah anggota, setiap kelompok itu 4-5 siswa, terdiri dari berbagai unsur yang berbeda, sifat, serta berlainan jenis dan berlainan jenisnya. Lanjut, Mas. Ya, sudah Mbak. Sudah bisa muncul. Nah, di sini kenapa kelompok kami itu memilih STAD dan kenapa STAD itu merupakan contoh strategi pembelajaran berdiferensiasi di mana STAD itu sendiri dalam pelaksanaannya itu menggunakan model dalam kelompok kecil yang terdiri atas siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda. Sehingga STAD itu juga bisa disebut sebagai model pembelajaran dalam bentuk strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian untuk menguasai materi dalam menyelesaikan tugas kelompok, masing-masing anggota itu akan saling bekerja sama secara kolaboratif dan juga membantu memahami materi. Serta semuanya itu akan saling membantu untuk menguasai bahan pembelajaran. Kemudian diharapkan dengan model pembelajaran ini, maka siswa itu yang memiliki kemampuan lebih akan bisa membantu siswa lain yang memiliki kemampuan kurang, begitu. Lanjut, Mas. Iya Mbak. Kemudian langkah-langkah pelaksanaan STAD itu sendiri, yang pertama membentuk kelompok dengan anggota 4-5 orang secara heterogen, bisa dicampur berdasarkan jenis kelamin, kemudian prestasi, suku, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua juga bisa guru menyajikan pelajaran. Langkah yang ketiga, guru memberi tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota-anggota kelompok. Kemudian anggota yang sudah mengerti dapat menjelaskan pada anggota lain sampai semua anggota dalam kelompok itu mengerti. Langkah yang selanjutnya, guru memberikan kuis atau pertanyaan kepada seluruh peserta didik. Kemudian guru memberikan evaluasi dan yang selanjutnya siswa bersama dengan guru itu membuat kesimpulan atas apa yang sudah dipelajari pada kegiatan pembelajaran hari tersebut. Lanjut. Kelebihan dari penggunaan model pembelajaran STAD itu sendiri, yang pertama, siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi norma-norma kelompok. Selanjutnya, siswa aktif membantu dan memotivasi semangat untuk berhasil bersama. Yang ketiga, aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih meningkatkan keberhasilan kelompok. Selanjutnya, interaksi antar siswa seiring dengan peningkatan kemampuan mereka dalam berpendapat. Dalam penggunaan model pembelajaran STAD ini tentunya juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya adalah yang pertama, sejumlah siswa mungkin banyak yang bingung karena belum terbiasa dengan perlakuan seperti ini. Jadi, siswa mungkin terbiasa dengan penugasan kelompok yang spontan, tapi ketika dikelompokkan secara berdiferensiasi, campur begitu, mungkin mereka akan sedikit bingung karena biasanya kalau kelompok kan mereka lebih memilih sendiri anggotanya, entah itu teman terdekatnya atau teman sebangkunya. Jadi ketika dicampur secara heterogen, mungkin mereka akan belum terbiasa dengan perlakuan yang seperti ini. Kemudian poin yang selanjutnya, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk siswa sehingga sulit mencapai target kurikulum. Poin yang ketiga, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk guru sehingga pada umumnya guru tidak mau menggunakan pembelajaran kooperatif tipe STAD ini. Poin selanjutnya, untuk menggunakan
model pembelajaran STAD ini memerlukan kemampuan khusus bagi guru itu sendiri, sehingga tidak semua guru itu dapat melakukan pembelajaran kooperatif menggunakan model STAD. Yang selanjutnya, menuntut sifat tertentu dari siswa, misalnya sifat suka bekerja sama. Lanjut, Mas Hendy. Sekiranya itu yang bisa kelompok kami sampaikan, Bapak Koko mungkin nanti ada masukan, kritik, dan saran, dan juga dari Bapak Koko mungkin bisa menyampaikan pengalamannya ketika mengikuti atau pembelajaran di kelas menggunakan model berdiferensinya bagaimana. Sekian dari kelompok saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Sandy selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Anissa Fitri yang dari perwakilan kelompok untuk mempresentasikan bahan dari tugas berdiferensiasi. Untuk waktu yang selanjutnya kami berikan dan kami persilahkan untuk selaku narasumber Bapak Koko Sumadi, mungkin ada yang mau ditambahkan atau mungkin bisa berbagi pengalaman tentang materi berdiferensiasi atau pengelompokan dalam kelas tersebut. Waktu dan tempat kami aturkan. Ya, terima kasih Mas Hendy dan Mbak Anis ya. Saya memberi apresiasi dulu pada Mbak Anis karena sudah menyampaikan paparannya dengan begitu luar biasa, mewakili teman-teman kelompoknya. Ya, dan saya terima kasih sekali malam hari ini diberi kesempatan untuk apa ya? Ini kita berbagi saja ya dari hasil paparan tadi, mungkin ada sedikit atau beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait apa ya pengalaman yang saya dapat, sehingga dari paparan tadi menjadi apa ya istilahnya menjadi lebih baik lagi. Baik, mungkin sebelum saya memberi masukan, saya sambil share screen, boleh Mas Sandy? Bisa, boleh Pak, silahkan. Oh ya, sebentar nggih. Ini saya lama nggak share screen ini. Siap. Mungkin. Bentar ya. Oh, bukan. Sebentar nggih. Iya Pak, monggo. Belum. Belum ya Mas? Oh belum muncul Mas?
Nggih, belum muncul. Ini kelihatan? Belum. Oh, sudah. Nggih, sudah. Baru loading. Nggih, sampun. Ya, Sudah terlihat, Mas? sudah Pak Kuku. Ya, ini tadi ya sedikit nama lengkap saya, unit kerja, dan saya angkatan 7 guru penggerak. Ini di Klaten yang kedua ya. Yang pertama itu angkatan 3, yang kedua 7. Terus ini ada 8, 9, dan 10 juga ada. Saya lanjutkan ya, ini sedikit tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ini adalah serangkaian keputusan yang masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Yang berikutnya ini perlu diketahui karakteristik ketika melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ini tujuan pembelajaran yang didefinisikan ini secara jelas. Ini bukan hanya untuk guru, tapi tujuan pembelajaran ini secara jelas disampaikan kepada murid. Terus bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid? Ini kita harus mempunyai respon otomatis yang baik terhadap murid. Apapun yang menjadi masukan murid, ini kita tanggapi. Ini. Selanjutnya, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Jadi dengan kesepakatan bersama, mungkin di lingkungan kelas ini, kalau di dalam kelas itu kita sepakat untuk menghias kelas sehingga murid itu merasa nyaman, dan jika diperlukan pembelajaran tidak harus di lingkungan kelas, yaitu lingkungan di luar kelas yang mendukung dengan materi pembelajaran. Terus selanjutnya ada manajemen kelas yang efektif. Ini ya ini biasanya di awal pembelajaran, di awal tahun ini dibuat kesepakatan kelas atau keyakinan apa yang dilakukan keseharian di kelas itu menjadi kesepakatan bersama sehingga tercipta budaya positif, kebiasaan positif yang baik yang dilakukan di kelas. Selanjutnya penilaian berkelanjutan. Penilaian berkelanjutan ini ada penilaian proses, ini ketika pembelajaran, dan juga penilaian formatif, yaitu penilaian dari materi yang telah disampaikan. Ini apakah ada nilainya yang bagus atau yang kurang, ini ada evaluasi dan juga refleksi. Ini berkelanjutan. Selanjutnya, untuk melakukan pembelajaran diferensiasi, ini alangkah baiknya kita melakukan identifikasi terlebih dahulu. Ya, ini mengidentifikasi pengetahuan awal. Ini dengan mengamati perilaku murid, berbicara dengan guru murid sebelumnya, misalnya kenaikan kelas, kita bisa berdialog dengan guru sebelumnya, wali kelas sebelumnya, sehingga tahu keadaan murid yang diampu, membaca rapot murid dari kelas mereka sebelumnya, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Ya, ini terus mereview, melakukan refleksi dan praktek pembelajaran ya. Untuk pengetahuan awal ini kan bisa menggunakan angket ya. Untuk anak ini pengetahuan awalnya sejauh mana. Mungkin ada yang anak itu mengerjakan soal itu dengan cepat selesai dan betul, ada yang
lama dan kurang begitu pengetahuannya kurang, ya itu berbeda-beda. Ini perlu diketahui, mengidentifikasi. Terus selanjutnya juga mengetahui kebutuhan belajar murid. Ini ada 3 aspek yang perlu diketahui, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, profil belajar murid. Ya. Ini selanjutnya setelah mengetahui 3 aspek itu, ya kita petakan kebutuhan belajar ini, kesiapannya, ini kapasitas untuk mempelajari materi atau keterampilan baru. Terus minat merupakan keadaan mental menghasilkan respon terarah pada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan, sehingga memberikan kepuasan diri minat siswa. Terus profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Profil belajar ini sangat penting juga, ini terkait lingkungan belajar, ya, terus lingkungan tadi ya, keadaan lingkungan yang menyenangkan, yang nyaman, yang mengundang, terus pengaruh budaya. Pengaruh budaya ini murid ini kan dari latar belakang yang berbeda-beda, sehingga kan ada yang lahir dari kebudayaan mungkin di Jawa Timur, ini Reog Ponorogo, ini kesehariannya kan sering melihat Reog Ponorogo, mungkin terus di lain tempat misalnya di pantai itu kan kehidupannya nelayan, ini juga mempengaruhi kehidupan anak itu berbeda-beda. Terus gaya belajar, ya ini visual, ini anak cenderung suka melihat gambar. Ini berbeda-beda anak itu. Ada yang suka melihat gambar, auditori itu suara ya, cenderung suara. Terus juga kinestetik ini ya fisik, cenderung bergerak ya, ini gaya belajar ya. Terus juga preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk. Ini. Selanjutnya strategi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi menurut saya ini kalau dikelompokkan ada 3, yaitu yang pertama diferensiasi konten, proses, dan produk. Mungkin teman-teman di sini 3 jenis ini ada yang bisa memaparkan atau membantu menjelaskan? Mas Hendy atau yang lain? Maaf tadi saya belum kenal satu persatu ya ini. Iya Pak Koko. Kalau menurut saya untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi produk ini, jadi kan untuk produk siswa, menurut saya untuk produk siswa kan nanti kan untuk misal kayak praktek nanti bisa digolongkan. Jadi ada karena siswa itu kan berbeda-beda ya, karena siswa itu berbeda-beda, mungkin ada yang dia kreatif dalam praktek, mungkin ada yang kurang kreatif dalam praktek, mungkin dalam segi tugasnya nanti bisa digolongkan, mungkin yang kreatif itu mungkin dia diberikan tugas dalam prakteknya itu yang agak rumit, mungkin yang kurang kreatif itu nanti bisa yang mudah-mudah saja. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin ada pendapat yang lain dari teman-teman? Boleh berpendapat, Pak Koko? Iya. Oh ya, kalau dari saya mencoba untuk berpendapat tentang diferensiasi produk dan konten, nggih. Ya, monggo silakan. Kalau menurut saya, kalau nanti salah mohon dibenarkan nggih Pak. Ya, nggak apa-apa, ini saling berbagi ini.
Kalau diferensiasi konten itu bisa ketika pembelajaran kan anak itu dikelompokkan. Nah, nanti bisa jadi kelompok A ini nanti proses pembelajarannya itu sumber belajarnya misalnya dari YouTube, konten YouTube misalnya. Untuk kelompok B mungkin sumber belajarnya nanti bisa dari apa ya? Media ajar, buku atau sumber belajar yang lain. Kemudian yang kelompok C mungkin saja sumber ajarnya bisa berasal dari lingkungan sekitar. Mungkin seperti itu, Pak. Kalau yang konten. Kalau untuk yang diferensiasi produk, bisa jadi yang kelompok A ini nanti untuk hasil akhirnya dia apa ya? Mengemas hasil diskusi kelompok mereka itu dalam bentuk presentasi PowerPoint misalnya kelompok A, kemudian yang kelompok B mungkin hasil akhir diskusi mereka kemas dalam bentuk jurnal harian atau artikel sederhana atau mungkin mind mapping. Kemudian yang kelompok 3 mungkin mereka mengemas hasil diskusinya dalam bentuk catatan kaki atau note sederhana seperti itu. Mungkin nanti bisa ditambahi dari Pak Koko nggih. Ya, Monggo, terima terima kasih. kasih Mbak. Mungkin masih ada yang lain mau menyampaikan? Cukup? Ya, baik. Ini teman-teman, untuk konten ini materi yang kita ajarkan kepada murid berdasarkan kesiapan belajar, minat dan profil belajar ya. Yang sudah disampaikan tadi di depan dari teman-teman sudah sesuai nggih. Tadi ada konten itu penyajian materinya itu dalam bentuk apa? Konten. Yaitu tapi ada dasarnya berdasarkan kesiapan belajar dan minat dan profil tadi. Karena kita sudah menganalisis dan memetakan terlebih dahulu di awal. Yaitu tadi disediakan ada yang dari apa tadi Mbak? YouTube ya. YouTube. Ya, YouTube mungkin bisa juga dari buku. Buku disediakan buku mungkin anak yang suka membaca ya itu. Nah, terus selanjutnya tadi produk. Ya, tadi produk itu hasilnya bermacam-macam ya tadi. Ya, boleh untuk hasilnya itu produknya itu ya apapun dari tugas itu karena sudah berbeda-beda sesuai minatnya ya. Sesuai minatnya produknya itu berbeda-beda. Misalnya anak itu membuat apa ya karangan dalam bentuk karangan, ada yang dalam bentuk puisi, ada yang bentuk gambar, itu ya ada wujudnya produk. Terus untuk proses ini ya ini setelah kita menganalisis, mengidentifikasi ya yaitu pemahaman makna siswa, yaitu ketika pembelajaran itu misalnya tadi ada pertanyaan ya, ada kuis, ada pertanyaan pemantik sehingga anak itu memahami dari apa yang akan menjadi tujuan pembelajaran itu. Ya, itu proses memahami makna menjadi apa dari pertanyaan pemantik atau apa prosedur untuk melakukan sesuatu yaitu prosesnya sehingga anak memahami. Begitu sedikit dari saya ini sehingga dapat menambah pengetahuan teman-teman di sini. Terus tadi saya sedikit memberi masukan dari paparan di depan
mengenai apa ya tadi sedikit nggih, saya yang ingat saja untuk materi yang diajarkan tadi ada ya tadi materi yang disampaikan itu lah materinya itu apakah kita itu harus memilih diferensiasinya itu dalam bentuk apa? Apakah konten atau produk ataupun proses? Yaitu penyajiannya harus disajikan ya, dijelaskan sehingga ya tadi mungkin ada kelemahan anak menjadi bingung. Tapi kalau sudah dijelaskan ada itu, jadi anak tidak akan bingung dan tahu gitu di awal itu penyajian materinya. Ya ini otomatis anak misalnya konten YouTube, ini anak-anak yang suka nonton YouTube, ya ini saya tampilkan YouTube. Terus anak-anak yang suka membaca, ini ada kumpulan buku, anak-anak bisa membaca buku dan mengerjakan apa yang menjadi tugas kalian. Itu. Terus anak-anak yang suka menggambar, nah, ini atau yang apa visual ya suka untuk dikerjakan tugas ini ya ini proses tadi juga sudah jelas itu maknanya, terus produk yang jelas hasil dalam penyajian pembelajaran waktu pelaksanaan tentunya kan menyiapkan RPP ya teman-teman. Nah, dalam RPP itu dalam penyajiannya itu tidak harus ketiga-tiganya tadi jenis diferensiasi itu tidak semuanya ditampilkan, tidak apa-apa, sesuai kebutuhan. Nanti tidak waktunya terlalu lama. Apakah diferensiasi konten saja boleh. Terus kalau 2 konten dan produk misalnya boleh. Kalau mencakup ketiga-tiganya juga dipersilahkan. Ya tadi untuk dibentuk kelompok tadi tentunya apakah sudah diadakan identifikasi dan pemetaan, Mbak, untuk dari paparan tadi. Di awal apakah sudah identifikasi dan memetakan kebutuhan siswa? Sudah belum ya itu? Mungkin apakah bisa di-share screen ulang? Gimana, Mas? Yang di-share screen? Bisa saya share screen ulang ya yang tadi yang presentasi dari kelompok tadi ya. Coba kita lihat bersama-sama yang Oh iya, dari boleh. ya. Itu tadi kok sudah dibentuk 4 sampai 5 kelompok. Itu lah ini heterogen. Lah ini sudah dibentuk ini apakah sebelumnya sudah diadakan identifikasi dan dianalisis dan dipetakan? Nah, sesuai kebutuhan. Apakah sudah dilakukan terlebih dahulu atau belum ini? Tiba-tiba dibentuk. Menjawab Pak Koko. Iya. Untuk pengelompokan siswa ini di dalam menurut kami Iya. itu di dalam pengelompokan secara heterogen ini sudah dilihat dari siswanya. Jadi di dalam siswa tadi kan ada beberapa siswa, macam-macam siswa ya. Mungkin ada yang menonjol, mungkin ada yang sedengan, mungkin ada yang kurang bisa mengikuti pembelajaran. Nah, ini di dalam pengelompokan ini sudah kami petakan dari dilihat dari siswanya begitu Pak Koko. Oh ya. Yeah. Sudah dilihat ya. Mungkin di awal sebelum membentuk kelompok ini langkah sebelumnya bisa disampaikan untuk ya dituliskan ya. Siap, jadi kan jelas.
Nggih. untuk diidentifikasi, dianalisis dan dipetakan. Nah, itu terus baru membentuk kelompok tadi. Nggih. Seperti itu. Nggih, terima kasih Pak Jadi, Koko. Mungkin ada lagi Pak ya. Koko yang untuk masukan-masukan dari kami, dari kelompok kami. Oh ya, ini saya menggarisbawahi untuk lingkungan belajar tadi ya. Lingkungan belajar itu mungkin teman-teman tolong untuk yang mendukung ya. Sehingga apa? Anak-anak itu nyaman dalam melakukan pembelajar, senang anak-anak itu. Karena apa? Pembelajaran kalau sudah menyenangkan itu anak-anak akan betah dan jamnya itu terasa apa? Cepat itu ya. Ini kok udah selesai toh? Sebentar Pak, sebentar. Nah itu menunjukkan mereka itu sangat menikmati dalam pembelajaran, lingkungan yang mendukung, yaitu baik dalam tadi saya tekankan kalau di kelas itu kan kolaborasi untuk menghias kelas sesuai dengan keinginan mereka, karena merdeka belajar nih, sesuai dengan keinginan mereka itu sehingga menghias kelas sehingga mereka akan senang. Kalau senang kan masuk aja senang ya, itu sehingga nyaman. Terus ketika di luar ya silahkan untuk sesuai lingkungan yang mendukung sesuai pembelajaran, misalnya mengenal berbagai jenis tumbuhan, yaitu mungkin di kebun atau di pinggir-pinggir jalan banyak tumbuhan ya diajak, itu disesuaikan. Terus apa ya tadi? Ini tadi menyajikan pelajaran ini dijelaskan apakah termasuk diferensiasi konten, apakah proses atau produk, atau ketiga-tiganya atau salah satu saja. Ini penyajiannya harus dijelaskan. Terus tadi saya terkait itu mungkin untuk kesepakatan kelas sering dibahas ya, teman-teman. Biasanya kalau Ya, untuk kesepakatan kelas biasanya dari awal sudah ya. sama guru nggih. Ya. Sudah. Ya, kesepakatan kelas ini atau keyakinan kelas ini yang merucut ke budaya positif, yaitu intinya kesepakatan kelas itu bukan kata atau bukan kalimat negatif, itu kalimat yang positif ya. Misalnya terlambat 10 menit menyapu halaman, nah itu tidak boleh ya. Itu menghukum tidak boleh, ini kita budaya positif ya, itu cukup saja datang tepat waktu ya. Tidak boleh memukul atau apa ya, itu cukup saja kalimat positif, menghargai dan menghormati teman. Nah itu pokoknya intinya itu dibuat bersama-sama antara guru dan murid bersama-sama karena dilaksanakan oleh satu kelas. Itu budaya positif sehingga dimanapun itu menjadi pembiasaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan atau berbagi praktek baik dari teman-teman. Silahkan. Ini teman-teman di sini ya, baru lulus S1 langsung ikut PPG ya ini semua. Ya Pak Koko, mayoritas. Tapi ada yang sudah pernah kerja. Ini Mas Hendy sudah ya ini? Sudah ya? Sudah tua sendiri. Bu Ani, sudah berapa ini? Yang sudah pengalaman kerja mengajar? Bu Ani saja
Yang lain, Saya Mas udah. Fendi? Mbak Ilyas sudah, Pak. Oh iya, Pak mau ya, tanya sedikit ya boleh mengenai silakan. pembelajaran diferensiasi. Misalnya kayak ketika proses pembelajaran itu kita membentuk kelompok-kelompok. Nah, Ya, kelompok itu saya kelompokkan berdasarkan kemampuannya. Ada satu kelompok yang benar-benar anak itu masih membutuhkan pendampingan. Jadi ketika melakukan proses pembelajaran, yang lain bisa ketika saya berikan tugas, anak-anak yang lain sudah bisa saya lepas dan anak yang satu kelompok itu selalu saya dampingi apakah sudah termasuk pembelajaran berdiferensiasi atau belum. terus itu untuk itu di dalam dikasih soal gitu, soalnya sama. Soalnya sama, Oh iya, tapi hanya saja yang kelompok satu itu untuk pengerjaannya diberi bantuan begitu, Pak. oh iya. Untuk pembelajaran berdiferensiasi ya, ini kan memang karakter muridnya berbeda-beda semua. Ya, berbeda-beda semua, latar belakangnya beda-beda. Lah ini sehingga apa? Kita itu memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan mereka. Jadi mungkin untuk berikutnya, untuk dalam bentuk soalnya itu dibuat lain, ya dibuat lain. Untuk siswa yang pandai itu mungkin 10 soal itu cepat bisa diselesaikan dan dijawab dengan baik. Tapi kalau yang belum mampu tadi 10 soal waktunya sampai habis mungkin belum selesai ya. Ya, Iya. itu mungkin bentuk soalnya itu untuk tingkatan apa? Tingkat Kesulitannya kesukaran. itu dibuat lain, misalnya lebih mudah gitu. Nah, itu jadikan sesuai kebutuhan. Nanti nilainya juga sama. Ya, hanya tingkat kesulitan soalnya itu berbeda dengan siswa yang lebih pandai tadi. Mungkin itu karena kan pertumbuhan siswa itu kan berbeda-beda. Pertumbuhan dalam tingkat kecerdasan itu berbeda-beda. Ada yang tumbuhnya itu sangat cepat, ada yang lama, ya itu. Jadi tingkat kesulitannya levelnya itu dibuat beda dengan yang siswa pandai. Mungkin itu dari saya. Iya, Pak. Terima kasih untuk masukannya. Ya. Mungkin ada lagi. Silahkan teman-teman, Cukup. apakah ada yang mau ditanyakan dengan narasumber terkait pembelajaran berdiferensiasi? Atau Saya malah bingung ini. Koko. Dia. Sama Pak Koko. Ya. Eh, Mungkin bisa diceritakan kepada kami semua pengalaman panjenengan selama melaksanakan pembelajaran di kelas ketika sudah mempraktekkan pembelajaran berdiferensi di kelas itu seperti apa, Pak? Terus di pembelajaran diferensiasi yang mana yang jenengan praktekkan di kelas? Apakah konten, proses, ataukah produk? Begitu, Bapak. Oh Share iya. pengalaman. Nggih. Oh, pengalaman ya. Nggih. Ini untuk langkah ya praktisnya ya saya itu untuk mengidentifikasi pertama itu eh, lebih mudahnya itu tanya dengan guru sebelumnya. Kan naik kelas di awal ini muridnya bagaimana itu ya kan sudah ketahuan ya mungkin kita dengan pengetahuan juga dikasih soal diberi angket setelah itu kan sudah tahu karakter masing-masing dan kita mulai pembelajaran dan kita tanya minatnya itu suka apa itu misalnya ada yang tadi misalnya melihat YouTube terus ada yang suka menggambar ada yang suka membuat peta saya beri gambaran peta konsep terus
membuat karangan, menulis dengan beberapa paragraf gitu. Terus ya ini saya persilahkan itu. Jadi bentuknya berbeda-beda, tapi temanya yang dipelajari itu sama. Jadi mungkin ada yang presentasi, terus ada yang bermain peran, itu juga boleh, ya kan, asik, menyenangkan. Terus belajar sambil bermain, ya diskusi, itu juga saya persilahkan. Karena oh ya, saya tambahkan hak anak itu kan, usia anak itu, maaf nih, saya di SD, oh ini juga SD semua juga ya. Ini SD ya, jurusan PGSD. Itu kan hak anak itu kan bermain. Jadi ketika anak bermain sambil belajar, itu menurut saya itu kan menyenangkan, dan anak-anak juga merasakan kebahagiaan di usianya. Karena kita sebagai guru itu hanya menuntun, mengarahkan, membimbing, sehingga anak itu mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini menurut filosofi KHD, Ki Hajar Dewantara. Kita ya sekali lagi menuntun ya. Itu. Jadi ya kita sebisa mungkin itu tadi, budaya positif, pembiasaan yang positif itu kita terapkan, sehingga ya kita sebagai guru itu ya dikangeni murid, ya seneng. Kalau kita ramah, coba kalau galak, oh bukae galak moh, ya mungkin seperti itu ya. Itu terus dari tadi kegiatan tadi, untuk konten sudah ya, mungkin melihat disetel diputarkan video, terus anak untuk dikasih soal atau membuat rangkuman materi itu konten. Untuk proses itu anak memahami makna, misalnya tadi pertanyaan pemantik ya, pertanyaan pemantik sesuai minatnya, yaitu anak suka apa, itu misalnya hobi olahraga, ya berarti ditanya tentang berkaitan dengan olahraga itu, main sepak bola itu, misalnya itu proses. Dan apapun boleh, misalnya menjemur pakaian, yaitu dikasih pertanyaan bagaimana urutannya menjemur pakaian. Nah itu kan anak akan di rumah kan pernah melihat ini, karena kan pembelajarannya kita terapkan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Itu proses yaitu. Terus mungkin diajak ke pasar, ya kan, mengalami makna. Mungkin kalau dekat pasar ya, atau ke warung toko disuruh belanja, ini terus suruh menceritakan, itu makna. Itu untuk produk tadi saya kira sudah jelas. Untuk menghasilkan apapun ya, baik puisi, karangan, misalnya lukisan, suka menggambar ya silahkan dilukis. Ya, misalnya belajar tentang ikan, saya juga ada murid saya itu suka melukis ya. Itu berkaitan pas itu pembelajaran IPA, itu membeli ikan pas membeli ikan itu saya suruh untuk melukis. Itu juga gambarannya bagus, itu ikannya di dalam plastik itu sesuai, yaitu karena bakatnya memang melukis ya. Itu bahkan kadang pelajaran pun dia melukis ya, saya ingatkan nanti ya Mbak, gitu, nggak apa-apa ya, kita ya itu pengalaman saya, sehingga murid itu mendapatkan pembelajaran sesuai kebutuhan atau yang mereka inginkan. Termasuk budaya tadi, mungkin yang di tempat pelosok mungkin
asalnya itu kan berbeda-beda. Ada yang tadi saya menyampaikan di daerah pantai, asalnya itu nanti lingkungan kehidupan pantai itu kan mempengaruhi, misalnya pekerjaannya apa ya kan, mungkin nelayan terus membuat kerajinan dari kerang itu ya, lain dengan tadi misalnya di Jawa Timur itu kehidupannya mungkin budaya itu reog itu sangat kental ya, sangat sering dilakukan gitu, mungkin mempengaruhi itu. Mungkin itu yang dapat saya ceritakan, sehingga apa ya, anak itu mengikuti apa ya, kodrat alam dan kodrat zamannya. Maaf sebentar guys, saya cas dulu ini laptop saya. Oke. Yaitu kodrat alam dan zamannya. Mungkin anak-anak juga Pak mbak pembelajaran pakai HP gitu. Itu ya monggo dipersilahkan. Kemarin saya ANBK itu latihan, kan ada asesmen murid itu. Ini teman-teman di sini ada yang sudah masuk PMM, platform Merdeka Mengajar itu. Oh belum ya? Oh ini di luar Dapodik semua ya. Maaf. Iya di luar. Ya ini sekedar aja pengalaman. Itu saya menggunakan asesmen murid untuk latihan ANBK itu. Saya anak-anak saya suruh bawa HP, tapi saya juga izin dengan kepala sekolah juga dan diizinkan ya, sehingga anak senang. Kita ikuti aja karena kan kita hidup di zaman digital juga ini ya. Terus mungkin pembelajaran itu menggunakan itu juga bisa, game itu, word itu pernah teman-teman di sini tuh? Saya pernah buat Mas, kemarin itu kan buat PPL saya buat dua siklus, jadi saya buat 2 wordwall. Oh ya itu juga kan anak-anak seneng itu bermain game sambil belajar itu. Ya itu. Ya, silahkan itu. Banyak cara yang dilakukan sehingga pembelajaran itu menarik dan tidak bosan gitu. Yeah. Mungkin itu ada lagi? Ya, ada lagi teman-teman dari kelompok untuk bertanya. Mungkin untuk dalam pembelajaran dibubuhkan ice breaking juga ya Pak Koko ya? Oh iya, dalam pembelajaran agar tidak jemu mungkin diberi ice breaking. Terus ini ada yang pernah mendengar KSE, kompetensi sosial emosional, saya tambahkan juga. Belum ada. Oh lah, ini ya. Ini saya tambahkan untuk KSE, kompetensi sosial emosional, ini kita diajak untuk mengelola emosi. Ketika mau mengikuti pembelajaran, ini kita kesiapan emosi, yaitu dengan mindfulness. Pernah melakukan mindfulness? Belum pernah. Oh belum? Belum pernah. Belum ya? Ya itu mungkin di awal anak itu diberi pertanyaan ketika datang ke sekolah itu perasaannya bagaimana. Pokoknya terserah mereka menyampaikan apakah merasa senang, merasa takut, sedih, khawatir, bahagia. Ya, mungkin bisa ditanya bahagia alasannya apa, sedih alasannya apa. Setelah itu kita stabilkan untuk yang untuk dikelola emosinya ya, yaitu dengan mindfulness tadi, yaitu kehadiran penuh untuk mengikuti pembelajaran, yaitu dengan menarik napas ya dari hidung yang panjang, terus dilepaskan dilepaskan ke mulut pelan-pelan.
tarik napas dari hidung, ditahan beberapa saat, lepaskan beberapa menit saja. Itu untuk agar kondisi emosional anak lebih baik itu dirutinkan. Mungkin di YouTube banyak, nanti bisa dicari KSE dan mindfulness, kesadaran sosial emosional dan mindfulness ini, yaitu. Dan Bapak Ibu semuanya ini alangkah baiknya juga ketika mau mengajar itu dalam keadaan well-being, yaitu dengan keadaan baik-baik saja. Jangan dari rumah membawa marah ataupun ya apapun ya masalah dibawa ke sekolah, nanti terus muridnya yang dimarahi ya. Itu kita harus well-being dulu, keadaan baik ya kita selesaikan. Terus mungkin juga berangkat lebih awal itu juga mempengaruhi ya. Kalau kita mepet kemerungsung ya nanti sampai wah udah pas harus cepat masuk ya itu. Kita tenang, jadi semuanya itu baik-baik saja, keadaan baik guru maupun murid, sehingga pembelajaran itu akan dilaksanakan dengan optimal tadi. Begitu tambahan dari saya. Terima kasih Pak Koko, luar biasa pengalaman yang sangat berharga yang sudah ditularkan kepada kami semua mahasiswa PPG Prajabatan PGSD di Unbida di kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ada lagi tambahan teman-teman. Kalau tidak ada langsung saja kita tutup. Ampun Mas Hendy, sampai Oh ya. Terima kasih atas waktunya Pak Koko Sumadi. Terima kasih atas pengalaman yang sangat luar biasa yang sudah diberikan kepada kami semua. Mungkin teman-teman bisa semua on cam, kita biar kelihatan semua wajahnya. Silahkan on cam semua. Ya, sebelum ditutup sedikit saya sampaikan Mas Sandy dan teman-teman. Monggo Pak Koko. Ya, mungkin ke depan ketika program guru penggerak itu masih ada, ya silahkan saya mendorong teman-teman di semua ini ikut mendaftar, karena pengalamannya luar biasa, karena banyak kolaborasi, karena tidak hanya bergabung dengan teman satu jenjang ya. Di situ nanti ada dari TK, dari SD, SMP, SMA semuanya. Itu kegiatannya itu kelompoknya diputar terus-menerus, berbagi pengalaman, praktik baik. Ya, silahkan ke depannya teman-teman untuk tergerak dan bergerak untuk mendaftar. Ya, seperti slogannya guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ya, saya harap teman-teman semuanya ke depan menjadi lebih baik. Demikian Mas Hendy. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami semua, saya dan teman-teman. Saya perwakilan kelompok Pak Koko mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan Pak Koko kepada kelompok kami. Terima kasih Pak Koko. Ya. Terima kasih Pak Koko. Terima kasih Pak Koko. Sama-sama.